Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajar Febri Stadi Reja dengan NIM 1172. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembobolan e-banking milik BCA atau phishing dengan menggunakan metode normatif. Di sini ada list dari kelompok saya. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemajuan dan kesejahteraan, namun juga menimbulkan risiko kejahatan seperti phishing. Praktik kejahatan dalam jaringan komputer seperti pencurian sandi, nomor kartu kredit melalui phishing meresahkan masyarakat. Hampir semua aspek kehidupan ini bergantung pada teknologi, sehingga perlunya kesadaran dan pencegahan terhadap cybercrime. Upaya perlindungan mencakup validasi situs dan pemahaman lebih lanjut tentang metode phishing yang menghindari risiko terjadinya pencurian data pada kita. Selanjutnya metode. Di sini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menyelidiki berbagai aspek peraturan perundang-undangan terkait dengan kejahatan cyber. Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen baik tertulis maupun elektronik yang diperoleh dari sumber jurnal, artikel, dan lain-lain. Data yang terkumpul kemudian dibandingkan dan dipilah untuk disajikan dalam penulisan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi minimal bagi mereka yang tidak tertarik memahami isu cyber di Indonesia. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penulis menganalisis undang-undang terkait hukum cyber dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini ada sumber ancaman phishing. Untuk mengetahui sumber ancaman phishing, kami telah melakukan survei literatur dengan membaca beberapa jurnal. Berikut adalah cara kerja phishing email berdasarkan survei yang telah dilakukan pada tahun 2014. Ada lebih dari 120.000 serangan phishing yang berpuncak pada miliaran transmisi email. 65% dari serangan phishing mulai dengan mengunjungi link yang diterima dalam sebuah email. Pada Maret 2016, ada 229 sekian laporan email phishing yang diterima oleh kelompok kerja anti phishing dari konsumen. 18% penduduk Australia menjadi korban dari phishing melalui email. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi Prasetyo. Saya Novi Prasetyo dengan NIM 1077. Web phishing ialah web yang meliputi iklan dan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, Facebook memperkirakan 8,7% dari akun yang berjumlah 83.090.000 bukan milik pengguna yang sebenarnya, dan memperkirakan sekitar 1,5 alias 14.320.000 adalah akun yang secara tidak sengaja menyebarkan isi konten berbahaya tanpa diketahui oleh pengguna lainnya, seperti pesan spam dan link yang mencurigakan. Sebagian besar serangan phishing dilakukan melalui web server yang sudah dihack, dan 73% situs telah menjadi korban. Pada Maret 2016, sekitar 123.555 situs phishing terdeteksi oleh kelompok kerja anti phishing. 15,7% penduduk Australia menjadi korban phishing melalui situs belanja online dan 6,9% melalui sosial media. Malware phishing yang dilakukan melalui penyebaran malware ialah satu-satunya malware copycat yang telah membuat 81% pengguna menjadi korban. Cara kerja phishing ialah dimulai dari serangan dengan mengirim email yang berpura-pura dari organisasi tertentu atau dikenali oleh korban, meminta mereka untuk memperbarui informasi melalui tautan link atau URL di dalam email tersebut. Di phishing tersebut menggabungkan rekayasa sosial serta serangan kompleks untuk menciptakan ilustrasi atau penipuan kepada penerima email. Penyerang mengirim jutaan email di mana ribuan pengguna setidaknya terjebak dalam rekayasa tersebut. Serangan ini menggunakan email palsu untuk memaksa pengguna membocorkan data pribadinya. Selanjutnya, pada website, di situs website mereka akan diminta untuk memasukkan informasi rahasia pribadi seperti password dan nomor rekening bank, yang pada akhirnya akan digunakan untuk mencuri identitas. Si phishing juga menggunakan tool untuk mencuri kode sumber laman web yang sah atau original dan berganti dengan web palsu. Selain itu, phishing menciptakan embedding link yang mendapatkan informasi sensitif korban. Malware, cara kerja penyerangan dari malware dengan berpura-pura meminta karyawan untuk mendownload suatu file yang dikirim oleh phishing sebagai penetralisir malware di komputer nantinya.
cara cegah phishing itu sendiri ialah yang pertama, mendeteksi dengan tool detect. Dapat dilakukan dengan menggunakan tool detect untuk membedakan situs asli dan yang palsu, menghindari risiko pengisian data di situs phishing yang muncul tanpa diinginkan oleh kita sendiri. Nama saya Arbin Yandi Saputra dengan NIM 1121. Salah satu pencegah terjadinya phishing yaitu menggunakan add-ons web browser anti-tab napping. Serangan ini terjadi saat tab palsu muncul di antara banyak tab yang dibuka oleh pengguna, mengecoh mereka saat lengah tanpa memerlukan klik terlebih dahulu pada link. Add-ons ini berfungsi membantu mengidentifikasi dan melindungi dari serangan tersebut, menjadikannya langkah perlindungan yang sangat efektif. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu untuk mencegah terjadinya phishing tidak hanya menggunakan aplikasi pihak ketiga saja, yaitu self-efficiency. Self-efficiency adalah keyakinan individu dalam mengambil tindakan pengamanan. Dengan memiliki sikap tersebut, pengguna dapat melakukan penyelesaian tugas sesuai kemampuan mereka. Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan cybercrime, diperlukan penegak hukum di Indonesia mengenai cybercrime, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lalu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan yaitu kejahatan phishing ini lebih ditunjukkan untuk pemalsuan juga pencurian data, maupun dokumen, ataupun apapun itu yang penting baik di instansi pemerintahan maupun swasta. Pelaku phishing mengambil keuntungan dari kerentatan keamanan web untuk mendapatkan informasi sensitif yang digunakan untuk tujuan penipuan. Maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu kepada pihak yang lebih menguasai sistem keamanan internet untuk lebih mengoptimalkan pengamanan data sehingga dapat meminimalisir tindak kejahatan di dunia maya. Dan untuk menghindari dari kasus phishing, para pengguna internet khususnya e-commerce untuk lebih berhati-hati dalam berselancar di internet.